Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas 11 akuntansi 2 dari kelompok 7. Saya Agil Riono dari absen 2. Saya Ahmad Irfan Andrian dari absen 3. Saya Karina, nomor absen 16. Saya Kail Wada Salsabila, nomor absen 17. Saya Lidiawati dari nomor absen 20. Saya Safira Alisa Firdaus Tanjung dari absen 30. Di sini kami akan menyampaikan materi ada menggunakan media sosial. Yang pertama dari pentingnya ada penggunaan media sosial, yang kedua pengertiannya, yang ketiga dalilnya, yang keempat macam-macam ada menggunakan media sosial dan hikmahnya. Nah, yang pertama ada pentingnya ada menggunakan media sosial. Bagaimana sih pentingnya ada menggunakan media sosial? Pentingnya ada menggunakan media sosial adalah untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Memahami pentingnya ada menggunakan media sosial sangat penting dalam dunia yang saat ini. Media sosial mempunyai dampak positif maupun dampak negatifnya. Media tidak hanya memudahkan komunikasi, berbagai informasi, pembelajaran dan bisnis, namun juga dapat menyebabkan menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten berbahaya lainnya. Menjaga etika saat menggunakan media sosial sangat penting, menghindarinya dari dampak negatif dan memastikan menggunakan medsos ini yang aman dan bermanfaat. Kedua, ada pengertian ada menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial mengacu pada etika dan perilaku yang ada di generasi ini. Media sosial yaitu sebuah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menampilkan diri mereka kepada khalayak luas atau terbatas. Hal ini sangat berdampak pada komunikasi, berbagai berita, pencarian informasi, gaya belajar, dan berbagai konten lainnya. Platform media sosial yang umum termasuk yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan Kaskus. Oleh karena itu, adab dalam menggunakan media sosial menekankan pada sikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di platform tersebut. Nah, yang ketiga ada dasar naklinya. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Di antara dalil nabi tentang menggunakan media sosial terdapat dalam QS Al-Hujurat surah 49 ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk di dalamnya harus diteliti terlebih dahulu. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang berbunyi, An Abi Hurairah annahu sami'a abdallahi na'amrini nasiyatun inna rajulan sa'ala ya Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairu qalla man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar
Amr bin Al-As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang bagaimana yang baik? Beliau menjawab, yaitu orang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, yang keempat yaitu ada menggunakan media sosial. Dalam agama Islam, kedudukan niat ini sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran kita dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya dari perspektif Islam. Dengan mengutip sebuah hadis yang menggambarkan bahwa suatu perbuatan dinilai dari niatnya. Teks tersebut menekankan bahwa niat seseorang harus selaras dengan keridhaan Allah ketika menggunakan media sosial. Isinya juga merujuk pada ayat Al-Quran tertentu untuk mendukung gagasan ini. Nah, adapun contoh dari niat baik dalam kehidupan sehari-hari yang kita mulai dari contoh di lingkungan sekolah yaitu membantu teman yang dalam kesusahan ketika memahami pelajaran. Kalau contoh yang ada di rumah yaitu membantu orang tua ketika sedang membersihkan. Pilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dengan interaksi banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait memilih teman, Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambaran perbedaan antara teman yang baik dan yang tidak baik. Contoh memilih teman yang baik, di antaranya yaitu batasi pertemanan di media sosial dan pilih teman yang mau belajar dan berkembang bersama. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Dalam berinteraksi di media sosial, kalian pasti pernah menerima info dari teman baik berupa teks atau tulisan, foto atau video. Terkadang setelah mencari informasi tersebut, kalian ingin mengirim kembali informasi tersebut ke berbagai grup lain. Sebelum mengirim, teliti kebenaran beritanya. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial, kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Hal ini disebabkan dan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 6 pada halaman sebelumnya. Berikut contoh meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Pertama, pertimbangkan sumber berita tersebut. Kedua, baca berita tersebut dengan teliti dan menyeluruh. Tiga, cek tentang penulis berita tersebut. Empat, perhatikan tentang fakta yang disampaikan pada berita tersebut. Dan yang terakhir, sebelum kalian nge-share ke atau menginformasikan ke orang lain, baiknya cari kebenarannya terlebih dahulu sebelum diinformasikan ke orang lain. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dari Islam, maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj Surat 22 ayat 30 di bawah ini. Wajtanibu mulazulur, artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Contoh dari adab yang ini adalah jika kalian ingin meng-share suatu informasi,
Sebaiknya jangan merekayasa atau memanipulasi berita tersebut secara negatif. Mengajak berbuat kebaikan. Media sosial tidak sekedar untuk bersosialisasi, tetapi juga digunakan untuk menyebarkan kebaikan dalam skala yang lebih besar. Seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah kalian untuk menyeru kebaikan dan menebarkan perdamaian, sehingga orang-orang akan tetap tergerak hatinya untuk mengikuti kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Mas'udi al-Ansori faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala qori falahu mislu rifangilihi." Melalui hadis ini, Nabi menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, sebab amal yang dia lakukan menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif. Contoh dari teks tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan 1.401 berita palsu dan misinformasi tentang COVID-19 beredar di masyarakat per 5 Mei 2020. Selanjutnya yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 125 yang berbunyi, "Tu illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahkan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Contoh dari adab yang ini adalah, jika kalian tidak suka atas konten atau apapun di media sosial, sebaiknya kalian memberi komentar dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Saat menggunakan media sosial, penting untuk hindari bahasa yang menyinggung, menyakitkan, atau menghina orang lain. Karena ketika kita menggunakan bahasa itu, kita bisa menimbulkan kebencian dan konflik dengan orang lain. Kita penting untuk menghindari segala bentuk pelanggaran baik di kehidupan nyata maupun di media sosial, seperti hasutan, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan ketidakpedulian. Saran ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad (SAW). Disebutkan dalam hadis yang disediakan. Sikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika, perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalani pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka yang memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda, sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian yang dapat menjauhi dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim, adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai
Sebagian dari kebaikan Islam seorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi riwayat Al-Tirmidzi dalam bersikap bijak itu hati-hati menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan dengan berbagai risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data identitas maupun foto-foto pribadi kita supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk terhadap kita. 4. Mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak semuanya baik dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal buruk dan tidak bermanfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Dan ini sudah dianjurkan Rasulullah SAW sebagai dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kalimatul hikmata qallatul mu'minin fahaitu wajahada bahwa biha. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat, seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan lain juga. Ada bermedia sosial. Ada 4. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain akan merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi dengan menggunakan media sosial. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama. Ya, penutupan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh emet lagi di shopping. Wati lagi di shooting Wati. Siapa kameramennya? Itu Baila itu.